Yang terhormat Bapak Agus Setiawan SPD MSI selaku Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Lingga Perwira SPD selaku Pembina OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan jajarannya. Dan rekan-rekan calon ketua dan wakil ketua OSIS serta siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada acara hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat hari ini. Hadirin yang saya banggakan, selamat datang di acara live orasi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelum saya bacakan peraturan dan susunan acara, perkenalkan saya Aprilanto dan saya Aida Salwa selaku MC pada acara hari ini. Beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama acara ini berlangsung. 1. Harap mengisi absen kehadiran yang telah disediakan terlebih dahulu. 2. Mematikan suara atau mikrofon kecuali sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu. 3. Tidak memotong penjelasan kecuali sudah dipersilakan. 4. Menghidupkan kamera dari awal sampai akhir kegiatan. 5. Mengikuti rapat dengan dress code dan posisi duduk yang baik. 6. Tidak makan saat kegiatan ini berlangsung. 7. Tidak terlambat dalam mengikuti kegiatan. 8. Jika ingin bertanya, silakan di room chat Zoom pada saat waktunya untuk dipersilakan. Adapun susunan acara hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan. Yang kedua, sambutan ketua OSIS. Yang ketiga, orasi calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Yang keempat, sesi tanya jawab calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Yang kelima, orasi calon ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Yang keenam yaitu sesi tanya jawab calon ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Yang ketujuh, penjelasan singkat mengenai pemilu. 8. Sesi dokumentasi. Dan yang 9 terakhir yaitu penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi sekaligus sebagai Ketua Pelaksana live orasi calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS kepada Sayyidina Mustika. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Dr. Agus Setiawan SPD MSI. Kepada yang terhormat Bapak Pembina OSIS, Bapak Lingga Perwira SPD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 5 Kota Bekasi beserta jajarannya, dan yang saya cintai serta saya banggakan, teman-teman serta rekan-rekan sekalian. Untuk pagi hari ini adalah kegiatan orasi langsung pemilu SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang insya Allah akan diadakan vote-nya pada tanggal 5 Desember. Nah, untuk orasi hari ini kita memiliki 3 kandidat calon wakil ketua OSIS dan 3 kandidat calon ketua OSIS. Untuk teman-teman mohon untuk memperhatikan dari awal sampai akhir karena ini merupakan pilihan gitu, dimana untuk kalian bisa memantapkan diri untuk memilih calon-calon yang ada gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sajina atas sambutannya. Acara selanjutnya itu orasi dari calon wakil ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Sebelumnya dimohon kepada audiens untuk disimak baik-baik orasi dari masing-masing calon, baik dari calon ketua OSIS maupun calon wakil ketua OSIS. Karena pilihan kalian nantinya yang akan menentukan OSIS ke depannya. Tolong disimak dengan bijak. Terima kasih. Langsung saja untuk calon wakil ketua OSIS nomor 1 yaitu Muhammad Fahri Akbar, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryakbar. Saya dari kelas 10 dan kelas 1. Nomor urut 1, saya selaku calon wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta wakilnya, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru beserta staf-stafnya, dan yang terhormat juga kakak-kakak OSIS dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Adapun visi dan misi saya adalah menjadikan OSIS SMK 5 Kota Bekasi menjadi organisasi yang aktif, berkualitas, berakhlak mulia, dan dapat mengharumkan alma mater sekolah. Misi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS SMK 5 Kota Bekasi sebagai sarana penyaluran aspirasi bakat minat dari siswa-siswi SMK 5 Kota Bekasi. Misi saya yang kedua adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui eskul yang ada. Adapun program kerja saya yang pertama adalah mengadakan pentas seni secara berkala sebagai ajang penyaluran bakat dan juga sebagai promosi sekolah juga. Yang kedua adalah memberikan penyuluhan mengenai alam seperti penggunaan plastik sehari-hari yang dapat merusak biota laut. Yang ketiga adalah bekerjasama dengan guru BK untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Itu saja orasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Faryakbar. Orasi selanjutnya yaitu calon wakil ketua OSIS nomor urut 2 pada Radit Putra Purnama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Radit Putra Purnama dari kelas 10 RPL Samsung. Di sini saya sebagai kandidat calon wakil ketua OSIS periode 2021 sampai 2022, nomor urut kedua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Pembina OSIS dan guru-guru yang telah hadir dalam hari ini. Yang terhormat seluruh pengurus dan anggota OSIS dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kewajiban. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan menyebutkan visi dan misi saya. Visi saya itu yang pertama mewujudkan SMK 5 Negeri Kota Bekasi yang peduli terhadap lingkungan, disiplin dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan, disiplin dan bertanggung jawab kepada setiap individu. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Program unggulan saya yang pertama yaitu bekerjasama dengan guru BK untuk melakukan razia demi kedisiplinan siswa SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Yang kedua yaitu mengadakan kerja bakti secara berkala demi menjaga kebersihan ruang lingkup SMK 5 Negeri Kota Bekasi. Yang ketiga yaitu mengadakan lomba kelas terbersih dan ternyaman agar ruang kelas SMK 5 Negeri Kota Bekasi kebersihannya selalu terjaga. Yang keempat yaitu mengadakan bantuan sosial untuk korban bencana alam di Indonesia. Itu saja orasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radit Putra Permana. Sebelumnya untuk audiens yang berada di Zoom yang ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung sekarang diketik ya di room chatnya. Lalu kita lanjut ke calon wakil ketua OSIS yang ketiga, yaitu Intan Samudro. Kepada Intan Samudro dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah dan Pembina OSIS SMK 5 Bekasi, yang saya hormati Dewan Guru dan staf karyawan
yang telah diberikan hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan orasi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Walaupun sedang dilanda wabah virus corona, kita tetap melaksanakannya dengan cara melakukan via online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Samudra Rizky dari kelas 10 Perbankan Syariah 3. Dan saya juga mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk menyampaikan orasi saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor 23 periode 2021-2022. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya sebagai calon ketua OSIS, ya, visi, misi, dan program kerja saya. Visi saya adalah menjadikan siswa-siswi SMK 5 Kota Bekasi unggul dan berkarakter dalam banyak bidang. Misi saya adalah mengembangkan bakat dan minat setiap siswa dan menjadikan SMK 5 Kota Bekasi sekolah yang unggul dan terdepan dalam banyak bidang. Program kerja saya yang akan saya jalankan adalah yang pertama, dalam jangka panjang saya ingin sekali meningkatkan rasa tanggung jawab setiap siswa dengan berbagai kegiatan yang nanti akan dilaksanakan, juga mengembangkan bakat dan minat setiap siswa. Jangka menengah, saya ingin sekali mengadakan berbagai acara dan event agar meningkatkan minat dan bakat pada setiap siswa. Dalam jangka pendek, saya ingin sekali meningkatkan kegiatan Jumat bersih dan meningkatkan kebersihan setiap kelas dengan melakukan pengawasan atau pengecekan setiap seminggu sekali oleh perwakilan pengurus OSIS. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, saya akan berusaha seoptimal dan amanah terhadap tugas dan tanggung jawab saya. Dan apabila saya tidak terpilih menjadi wakil ketua OSIS, saya akan tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengurusan OSIS ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semua calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022 yang sudah memberikan orasinya masing-masing. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab untuk calon wakil ketua OSIS yang tadi sudah memberikan orasinya masing-masing. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab ini. Masing-masing dari calon wakil ketua OSIS akan diberikan pertanyaan terdiri dari 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan individu dan pertanyaan bersama.
Baik, untuk audiens yang ingin bertanya di Zoom bisa langsung ya. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada calon wakil ketua OSIS periode 2021-2022 yang semalam sudah dikumpulkan dari instastory OSIS. Yang pertama yaitu pertanyaan untuk Intan Samudro nomor 3. Saya ulang, apa yang bisa meyakini kami untuk memilih kamu sebagai wakil ketua OSIS? Untuk dijawab, boleh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari instastory yang telah bertanya kepada saya. Kalian dapat yakin kepada saya jika kalian memilih saya, karena saya insya Allah akan melaksanakan tanggung jawab dan amanah saya melakukan banyak acara, event-event yang dapat meningkatkan bakat dan minat kalian sebagai siswa untuk mengedepankan SMK 5 Kota Bekasi ini dengan bakat dan minat kalian. Saya mungkin akan melakukan perantara dengan kalian untuk sekolah melalui bakat dan minat kalian. Ya, yang pastinya saya akan mengasih tugas saya tersebut kepada wakil saya yang juga dapat melakukan tugas saya juga apabila saya tidak ada dan saya akan menyerahkan kepada wakil saya. Itu saja. Saya gini. Terima kasih kepada kami. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk Radhi nomor urut 2, betul? Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membagi waktu jika salah satu di antara kamu ada yang memiliki 2 organisasi seperti eskul dan office, bagaimana kamu cara membagi waktunya? Yang pastinya saya akan berkoordinasi lebih dahulu dari jauh hari, menentukan tanggal yang pas, jadi dia tidak bertabrakan. Terus kalau tidak bisa, satu dikorbankan saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan untuk bersama. Jadi kalian bertiga langsung jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya yaitu apa sih arti dari sebuah tanggung jawab? Saya ulang, apa arti dari sebuah tanggung jawab? Yang sudah siap untuk menjawab, saya silakan langsung. Ayo silakan. Kalau menurut saya, arti tanggung jawab itu adalah sebuah amanat yang harus dicapai dengan sungguh-sungguh, karena kita sudah harus punya tanggung jawab akan tanggung jawab itu. Terima kasih. Terima kasih tadi. Bagaimana untuk Intan Samudro dan Fahri? Ada yang ingin jawab?
kepada setiap orang yang dapat dilaksanakan saat melakukan berbagai kegiatan setiap hari-harinya agar kegiatan yang dilakukan dapat lancar dan berjalan. Terima kasih. Ya, menurut saya rasa tanggung jawab itu rasa amanah yang diberikan kepada orang lain yang berarti dia percaya kepada kita, yang kita itu harus melakukannya dengan benar. Baik, terima kasih untuk semua calon wakil ketua OSIS. Bisa silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, baiklah, orasi dan sesi tanya jawab untuk calon wakil ketua OSIS sudah selesai. Terima kasih kepada semua calon wakil ketua OSIS. Sukses selalu dan semoga diberikan kelancaran pada hari H pemilihan umum nanti. Amin. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu orasi dari calon ketua OSIS nomor urut 1 sampai 3. Pada calon ketua OSIS nomor urut 1, Sofa Isanul dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan jajarannya, dan yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat hadir di acara pada hari ini di aula SMK Negeri 5 Kota Bekasi maupun yang di rumah, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk orasi calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dan rekan-rekan OSIS sekalian yang telah mempersiapkan acara ini dengan begitu matang sehingga acara pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Isanul dari kelas 11 T3. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 1. Menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, tapi waktu dan proses akan mengajarkan segalanya. Saya akan berusaha seoptimal mungkin dan belajar dan memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Untuk mencapai hal tersebut, maka ada visi dan misi. Adapun visi saya yaitu aktif, inovatif, dan bertanggung jawab berdasarkan iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi. Adapun misi saya yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan yang ada. 2. Meningkatkan kreativitas dan menyalurkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan antar sekolah lain. Program kerja bulan saya yang pertama mengadakan literasi di setiap hari tertentu. Yang kedua, membantu terselenggaranya kegiatan perlombaan setiap eskul.
Apabila nanti saya diberi amanah sebagai calon ketua OSIS selanjutnya, insya Allah saya akan bekerja secara optimal dan memberikan yang terbaik untuk sekolah. Dan apabila nanti saya tidak terpilih, saya akan tetap berpartisipasi secara aktif di kepengurusan OSIS selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pada Sofa Islanul. Untuk selanjutnya yaitu calon ketua OSIS nomor 2 pada Zakiatul Wahdah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang saya hormati guru-guru serta staf tata usaha dan jajarannya, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Zakiatul Wahdah dari kelas 11 FPL 2. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri acara orasi saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang telah menderang seperti sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah memberi kesempatan kepada saya sehingga saya bisa menjadi calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Adapun visi-visi yang saya akan lakukan, visi saya yaitu memajukan SMK Negeri 5 Kota Bekasi dan menjadikan OSIS sebagai wadah untuk menampung kreativitas dan aspirasi siswa serta membentuk kepribadian siswa yang berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misi saya, 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi jembatan bagi siswa untuk terus menjunjung tinggi karakter yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dan kredibilitas siswa baik bidang akademis maupun non-akademis. Adapun program unggulan ketika saya menjabat nanti yaitu mengadakan lomba seni pencaksilat se-Kota Bekasi. Apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS masa bakti 2021 dan 2022, maka saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk terus bertanggung jawab. Dan apabila saya tidak menjadi ketua OSIS, maka saya akan menerimanya dengan lapang dada dan tetap aktif dalam organisasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zakiatul Wahdah. Orasi calon ketua OSIS yang terakhir yaitu Hadianto Balhair nomor urut 3. Kepada Hadianto Balhair dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi, Bapak Agus Setiawan SPD MSI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hadianto Balhair dari kelas 11 TI 2. Saya merupakan kandidat calon ketua OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022.
misi saya, yaitu visi saya menjadikan OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang bertanggung jawab dan adil, serta menjadikan OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi menjadi organisasi yang dinamis, optimis, kritis, dan berakhlak mulia berdasarkan iman dan takwa. Adapun visi saya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan OSIS SMK siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang kedua, meningkatkan dan melanjutkan program kerja OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi supaya bisa terlaksana secara luring maupun daring. Yang ketiga, menjadikan OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi sebagai wadah aspirasi dan inspirasi bagi warga SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Adapun program kerja yang ingin saya adakan di OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi, yang pertama yaitu The Five E-Sport. Saya akan mengadakan e-sport antar tim siswa SMK Negeri 5 Kota Bekasi. Yang kedua, peduli sesama, yaitu mencari atau menggalang dana serta mencari beasiswa untuk siswa-siswa SMK Negeri 5 Kota Bekasi sekiranya membutuhkan. Mengemban amanah ini, semoga saya bisa menjadi ketua OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi masa bakti 2021-2022. Untuk mengemban amanah ini, saya minta mohon untuk semua siswa-siswa SMK Negeri 5 Kota Bekasi dan rekan-rekan anggota OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi untuk saling percaya dan saling bekerja sama satu sama lain. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk ketiga calon ketua OSIS periode 2021 dan 2022 yang sudah melakukan orasinya masing-masing tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke acara sesi tanya jawab. Seperti sebelumnya, untuk yang ini juga akan terdiri dari pertanyaan individu dan pertanyaan bersama. Untuk yang di live Instagram, jika ingin memberikan pertanyaan, boleh langsung diketik sekarang ya. Baik, pertanyaan pertama yaitu untuk Zakia nomor urut 2, betul? Untuk Zakia, kenapa prokernya hanya mengadakan lomba silat? Bagaimana dengan ekskul yang lainnya? Mohon izin menjawab ya Kak. Sebenarnya ini dari sebelumnya kan ekskul pencaksilat belum pernah ada yang mengadakan kejuaraan di sini ya. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan ekstrakurikuler pencaksilat. Itu juga dapat membawa nama baik sekolah. Bukan hanya kejuaraan pencaksilat sih, nantinya juga ada event-event mungkin internal aja ya, seperti kegiatan hari-hari besar gitu, perlombaan. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari saudara Zakia. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua kepada saudara Sofa. Pertanyaannya adalah, kalau tahun depan masih pandemi dan visi misi tidak terlaksana, gimana solusinya? Diulangi, kalau tahun depan masih pandemi dan visi misi tidak terlaksana, bagaimana solusinya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saja Pak. Apabila masa depan masih pandemi ya, visi misi tidak terjalan, mungkin visi misi kan nggak harus secara offline ya. Program kerja tuh bisa dilakukan secara online ya, asalkan dalam suatu organisasi itu mempunyai ide yang bagus lah. Ya, insya Allah sih apabila nanti saya diberikan amanah, insya Allah visi itu akan berjalan walaupun dalam masa pandemi. Mungkin itu aja. Terima kasih untuk jawabannya saudara Sofa. Untuk selanjutnya jawaban tadi dari nomor urut 3 saudara Ardianto.
Untuk pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengajak siswa-siswi agar berperan aktif dalam sekolah selama pandemi? Ulangi, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengajak siswa-siswi agar berperan aktif dalam sekolah selama masa pandemi ini? Terima kasih izin menjawab. Untuk mengajak siswa-siswi agar aktif tidak hanya secara plural, tidak secara langsung, bahkan kita bisa mengajak secara tidak langsung, mungkin itu dari Instagram OSIS, dari YouTube, serta pun status WA. Kita bisa mengajak seperti itu. Bahkan untuk menyalingkan agar tidak mungkin bosan dengan aktivitas yang hanya seperti itu saja, kita bisa menyalingkan kegiatan-kegiatan yang seru dan asik seperti perlombaan, pertandingan dan segala macam itu. Mungkin cukup sekian. Ya, baik, terima kasih untuk ketiga calon kandidat ketua OSIS. Sekarang untuk pertanyaan bersama. Pertanyaannya yaitu, apakah dengan adanya ketua OSIS baru dapat mengayomi warga sekolah? Bisa saya ulang? Apakah dengan adanya ketua OSIS baru dapat mengayomi warga sekolah? Yang ingin menjawab duluan, silakan. Silakan bisa dijawab ya, Zakia. Mohon izin menjawab ya Kak. Tentu saja bisa mengayomi karena dari calon ketua OSIS sendiri memiliki karakteristik masing-masing ya. Mungkin juga nanti ketua OSISnya juga bakal kerja sendiri, punya tim kan. Terus pasti ada rapat kerja juga. Nah dari situ kita pikirin ide-idenya kayak gimana. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Zakia. Bagaimana Sofa? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan Sofa. Ya, izin menjawab. Mungkin bisa ya. Mungkin benar juga apa kata Zakia tadi. Kan setiap OSIS kan, setiap orang kan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dan ide yang berbeda-beda. Dan ketua OSIS itu kan OSIS itu kan organisasi ya. Kan mungkin bisa dikumpulin idenya menjadi satu, dan untuk mengayomi warga sekolah baru itu bisa melalui itu mungkin dari yang mengadakan webinar, pertandingan persahabatan antar internal sekalian. Jadi jawabannya bisa. Sekian dari saya. Baik, terima kasih izin menjawab. Insya Allah saya yakin dan semoga untuk ketua OSIS SMK Negeri 5 Kota Bekasi yang baru bisa mengayomi siswa-siswa SMK Negeri 5 Kota Bekasi dengan pengalaman yang sudah ada di masa sebelumnya. Insya Allah bisa mengayomi siswa-siswa SMK Negeri 5 Kota Bekasi dengan mungkin kita bisa mengadakan secara online ataupun yang lainnya, serta kita bisa mengajak teman-teman juga secara daring maupun luring, dan kita bisa mengambil sisi amannya aja dari keadaan ini. Mungkin cukup sekian. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Masih ada pertanyaan lagi, masih banyak ya. Yang kali ini itu pertanyaan dari Agung Susila dari live Instagram OSIS. Pertanyaannya itu mengenai visi misi, masih baikkah mementingkan ketertiban dan kebersihan sekolah sementara kita belajar dari rumah? Bisa saya ulang, mengenai visi misi, masih baikkah mementingkan ketertiban dan kebersihan sekolah sementara kita belajar dari rumah? Ya, silakan Zakia. Mohon izin menjawab ya. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Agel. Tentu saja masih penting ya, karena kan kita bisa mengatur jadwal piket. Jadi juga di sekolah nggak perlu banyak orang. Dibuatlah per hari berapa di sekolah gitu. Misalkan mau dibuat per kelas juga nggak apa-apa. Dan dari OSIS juga membantu juga ya di
dibuat juga jadwalnya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Zakia. Bagaimana? Ada yang ingin jawab lagi? Ya silakan Sofa. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kan insya Allah kan tahun 2021 kan 50% offline, 50% online ya. Jadi kan penting juga menjaga kebersihan sekolah kan agar terhindar dari yang namanya pandemi gitu sih. Jadi kalau sekolah bersih kan jadi pas masuk kan lebih enak gitu kan, lebih nyaman kan, nggak harus bersih di rumah juga. Di sekolah kan yang fasilitas sekolah terjaga, harus dirawat. Apabila nanti tahun 2021 terlaksana offline walaupun 50%. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih Sofa. Baik, terima kasih izin menjawab. Tentu saja sangat penting karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Bahkan untuk kebersihan sendiri pada saat seperti pandemi ini sangat dibutuhkan untuk menjaga rasa aman dan tidak tertular virus corona mungkin COVID-19. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kali ini ada pertanyaan dari guru, dari Pak Saiful. Pertanyaannya yaitu, bagaimana sikap seorang ketua OSIS apabila ada tugas sekolah dan tugas OSIS? Mana yang didahulukan? Sudah jelas pertanyaannya? Ya, silakan. Mohon izin menjawab ya. Terima kasih Mas Saiful atas pertanyaannya. Tentu saja seoptimal mungkin kita mengerjakan keduanya ya. Jadi kita nggak bisa membagi waktu mana yang lebih penting dulu. Misalkan yang di tugasnya itu kan biasanya ada deadline gitu ya. Kalau deadline-nya masih apa ya, usahakan kerja tanggung jawabnya di OSIS-nya dulu. Atau bisa sambil mengerjakan juga kan di waktu luangnya. Misalkan pastikan ada istirahat juga kalau melakukan kegiatan OSIS ya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Saiful ya. Mungkin lebih penting mana kegiatan OSIS atau pengerjaan tugas? Mungkin kan tugas kita sebagai pelajar utamakan ya tugas sekolah sih. Tapi kan tugas sekolah kan nggak mungkin hari itu juga deadline, dan misalkan hari itu juga deadline kan apabila ada kegiatan OSIS kan pasti ada jeda istirahat, dan nggak mungkin tuh satu hari itu full kegiatan semua, kan ada breaknya. Nah, mungkin apabila hari itu ada tugas harus dikumpulkan hari itu pada jam itu juga, dan bisa mengerjakan di waktu-waktu luang. Jadi kayak kumpul-kumpul nggak bisa mengerjakan tugas juga gitu kan. Dan event itu kan juga nggak mungkin pada tugas kan juga, tugas sama event nggak mungkin diintrokan juga ya. Apabila diintrokan ya itu kita memanfaatkan di waktu luang pada kegiatan OSIS tersebut. Ya, sekian dari saya. Terima kasih, mohon izin menjawab. Hampir sama mungkin Pak dari opini sebelumnya dan kandidat sebelumnya. Kita tetap harus bisa membagi waktu, membagi tanggung jawab, serta juga kita mungkin bisa membagi tugas kepada yang lain. Bahkan kita juga bisa saling kerjasama mungkin. Kalau misalnya ada yang satu ada tugas, yang satu lagi kosong, kita bisa saling membagi kerjaannya. Apalagi kalau misalnya tugas sekolah itu penting, sangat penting bahkan, maka kita harus bisa menyisihkan mana yang tidak penting dulu dan yang pentingnya kita harus dahulukan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk para calon ketua OSIS yang telah menjawab pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Untuk pertanyaannya dari beliau dulu, yaitu dari pasal 5. Pertanyaannya adalah, contoh apa yang diberikan seorang ketua OSIS kepada siswa-siswi dalam menghadapi PJJ dari. Oke, saya ulangi. Contoh apa yang dilakukan oleh seorang ketua OSIS kepada siswa-siswi dalam menghadapi PJJ dari atau PJJ online? Bahkan untuk calon ketua OSIS bisa ada pertanyaan.
Baik, terima kasih izin menjawab. Mungkin contoh dari ketua OSIS sendiri yaitu kita selama PJJ ini kan kita selalu kayak kerjanya dari laptop, dari HP, dari aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin selama ketua OSIS ini kita selalu bisa mengantisipasi segala tugas, yaitu mungkin kita setiap hari harus membawa handphone, terutama mungkin laptop dan buku dan segala macamnya. Dan kita harus ya bisa bertanggung jawab terhadap tugas itu sendiri. Serta kita harus mengusahakan bahwa semua tugas itu bisa kita kerjakan secara maksimal. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Contoh ya, mungkin contoh bisa dari ketua OSIS itu sendiri ya, seperti mengumpulkan tugasnya itu tepat waktu. Contoh lagi ya, mungkin ya seperti ya dia aja ketua OSIS saja kan, misalkan dia aja ketua OSIS mengumpulkan tugas tepat waktu, padahal dia kan banyak acara, atau OSIS saja bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu. Nah mungkin dari situ juga bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kok dia bisa, walaupun dia ketua OSIS, kok dia bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus saya juga kan, saya trigger gitu kan. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon izin menjawab ya. Contohnya mungkin kayak tadi Sobat bilang ya, dengan mengumpulkan tugas tepat waktu, dari situ kan bisa memotivasi siswa. OSIS bisa, kenapa kita yang nggak mengikuti organisasi yang banyak event-eventnya, kenapa nggak bisa gitu. Padahal kan dikasih deadline juga, mungkin dari situ bisa termotivasi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk 3 kandidat yang sudah menjawab. Masih ada pertanyaan lagi, kali ini dari live Instagram OSIS dari Sahrul Dayat. Pertanyaannya ini cukup panjang, yaitu karena di saat kondisi seperti ini, OSIS dilihat oleh banyak orang bahwa tidak ada program kerja yang terlaksana dari apa yang telah ia susun sebelumnya. Itu apa yang mereka lihat ya. Bagaimana kamu bisa meyakini kami agar kami memilih kamu? Program kerja unggulan apa saja yang yakin terlaksana di saat dan kondisi COVID-19 seperti ini? Jadi itu intinya apa yang kamu lakukan untuk meyakinkan mereka kalau walaupun di saat seperti ini sedang ada pandemi, program kerja kalian akan tetap terlaksana. Mohon izin menjawab ya Kak. Untuk meyakinkan itu mungkin dari pengalaman juga. Nah, nantinya juga ketika kita menjadi ketua OSIS, kita juga nggak bakal kerja sendiri kan. Pasti ada rekan-rekan yang lain juga. Balik lagi didiskusikan kembali gimana cara kita untuk menjalankan event-event ini atau program kerja yang ini gitu. Jadi dikumpulin ide-idenya, dicari satu tujuannya itu. Terima kasih. Izin dijawab ya, terus mungkin apa ya? Ya seperti mungkin didiskusikan dulu kan sama seluruh anggota dan cari ide terbaik. Ya seperti mengadakan webinar mungkin ya kemarin kayak webinar jalan sehat, terus webinar cara biar gak jenuh gitu di rumah, ya seperti mengadakan mungkin tuh sport kan jadi gak jenuh tuh. Mungkin propernya bisa terlaksana ya seperti webinar atau pertandingan yang lain yang diadakan secara online kalau boleh. Ya dari saya. Terima kasih izin menjawab. Mungkin kurang lebihnya sama seperti kandidat sebelumnya. Kita bisa menjalankan event karena kita saling bekerja sama satu sama lain. Kita bisa kita bisa saling membagi ide, membagi pikiran. Kita harus gimana caranya supaya event-event ini terjalan secara online maupun offline. Bahkan kita bisa usahakan hampir semua program itu insya Allah secara online. Jadi kita mungkin bisa posting itu di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya.
semacamnya, kita bisa mengadakan mungkin pertandingan ataupun seminar, webinar, dan lain sebagainya. Dan insya Allah kalau misalnya kayak ada event-event yang seperti mengharuskan ada upacara, mungkin kita bisa mengadakan seperti meeting Zoom, Google Meet, dan meeting Discord atau segala macam. Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih. Sebelumnya ingin mengoreksi dulu ya. Program kerja OSIS tahun 2020 ini bukan tidak ada yang terlaksana, tapi ada yang terlaksana. Mungkin banyak warga sekolah yang tidak tahu. Jika ingin lihat apa saja program OSIS yang dilaksanakan oleh anggota kami, bisa dilihat ya, dicek di Instagram OSIS langsung, OSIS SMKN 5 BKS. Jadi bukan yang tidak ada yang terlaksana ya, sebenarnya lumayan banyak yang terlaksana, bahkan cukup banyak. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaannya. Untuk pertanyaannya untuk seluruhnya yaitu bagaimana jika program kerja tidak terlaksana dalam satu periode? Bagaimana jika program kerja Anda tidak terlaksana dalam satu periode? Apa yang Anda lakukan? Mohon izin menjawab ya Nak. Apabila tidak terlaksana ya mungkin semaksimal mungkin kita diskusiin lagi, karena tujuan organisasi kan mencari tujuan bersama ya. Jadi kita diskusiin gimana cara jalan keluarnya, terus dikasih solusinya agar di periode OSIS selanjutnya bisa terlaksana. Terima kasih. Udah kasih deh. Terima kasih pertanyaannya. Apabila periode tidak terlaksana, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi ya untuk kepengurusan sebelumnya. Bagaimana kok program kerja tersebut tidak terlaksana dalam satu periode, dan bisa didiskusikan mungkin semua anggota sebelumnya bagaimana kok program itu tidak terlaksana. Mungkin bisa menjadi evaluasi dan contoh untuk kepengurusan selanjutnya. Ya, dari saya. Terima kasih. Kalau ditanya bagaimana, berarti jawabannya mungkin bisa banyak. Selama satu periode itu tidak mungkin kita tidak melaksanakan event ataupun melaksanakan program kerja yang tidak bisa kita laksanakan. Pasti ada salah satunya yang bisa kita laksanakan mungkin secara online maupun offline. Itu pun kalau misalnya kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu, enaknya seperti apa, solusi jalan keluarnya gimana. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana, itu berarti sedikit rancu mungkin jawabannya. Jadi ya kurang lebihnya mungkin seperti itu. Sama kita harus mengevaluasi semua event-event yang ada atau program kerja. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon ketua OSIS yang telah menjawab pertanyaan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kali ini dari live Instagram dari Rehan Hakim. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang kalian lakukan jika kalian terpilih menjadi ketua OSIS? Mohon izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Hakim. Langkah pertama jika kalian menjadi Langkah pertama mungkin mengoptimalkan rasa tanggung jawab, biar rasa tanggung jawab serta amanah ya. Terus gak lupa juga selalu berdiskusi nanti. Jadi kita juga nggak kerja sendiri, ada tim kita kan yang udah dibagi misalkan per sekdiknya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, izin bertanya. Terima kasih Hakim pertanyaannya. Mungkin langkah pertama mungkin kita rapat mungkin untuk pengurusan kelas 11 untuk membentuk kelas 11 dan kelas 12 untuk membentuk kayak kepanitiaan kayak sektif gitu. Dan habis itu mungkin kita mengadakan kayak suatu jurusan buat OSIS itu untuk menyatukan satu hati gitu kan, sama mungkin seminar kayak LKO mungkin gitu.
Baik, terima kasih izin menjawab. Kalau misalnya ditanya langkah pertamanya, yang pasti langkah pertama saya itu mengetahui anggota-anggota saya siapa saja dan mengetahui bagaimana karakteristik anggota-anggota saya. Lalu yang kedua, saya ingin tidak mengganti tapi sedikit merubah program-program kerja yang sebelumnya agar bisa terlaksana secara luring maupun daring. Yang ketiga, saya melakukan koordinasi antara OSIS dengan sekolah itu sendiri. Yang keempat, mungkin saya akan berdiskusi bersama anggota-anggota serta rekan-rekan OSIS untuk melaksanakan program kerja yang kedepannya yang sekiranya bisa dilaksanakan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk semua kandidat. Pertanyaan terakhir yaitu dari Pak Lingga langsung. Pada Pak Lingga. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat calon ketua, kalian pahami ya pertanyaannya. OSIS itu kan organisasi siswa intra sekolah. Yang kalian tahu apa sih organisasi itu? Ya, kalau kalian tahu organisasi, pasti mudah-mudahan program kerja kalian akan berjalan dengan lancar. Ya. Terus yang kedua, seberapa penting sebuah jabatan ketua OSIS bagi kalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Lingga. Silahkan dijawab. Nah, terima kasih pertanyaannya ke Pak Lingga. Organisasi yang menurut saya sih ya sekumpulan orang ya, satu atau lebih yang terbentuk dalam satu wadah dan memiliki satu tujuan yang sama. Yang kedua, seberapa penting jabatan ketua OSIS ya? Mungkin kan sekarang ada jalur kuliah yang masuk ke sebuah universitas itu ada jalur yang ketua OSIS. Nah, mungkin dengan menjadi ketua OSIS ya bisa mendapat jalur itu sih. Mungkin sekiranya izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya kepada untuk soal yang pertama, jawabannya adalah organisasi yaitu kumpulan orang lebih dari satu orang yang memiliki struktur yang jelas. Terus untuk pertanyaan yang kedua, jawabannya adalah sangat penting ya, karena sangat penting karena menjadi ketua OSIS itu bukan sekedar hanya jabatan aja ya, jadi manfaatnya juga banyak kan. Kita jadi lebih amanah, lebih bisa bertanggung jawab, juga nanti bakal terpakai kalau misalkan kita menuju ke dunia luar nanti setelah lulus dari sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab. Menurut saya organisasi itu merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Lalu buat pertanyaan yang kedua, seberapa penting jabatan ketua OSIS bagi saya? Kalau ditanya seberapa penting, saya jawabnya cukup penting dan sangat penting. Yang mungkin alasannya ada yang sama seperti Sofa dan Zakia. Lalu yang kedua, ada juga mungkin kita bisa sebagai ketua OSIS mungkin kita bisa menumbuhkan rasa seperti mandiri, bertanggung jawab, bisa membagi waktu dan segala macam, bisa memiliki rasa kepemimpinan yang lebih, bisa mengatur sumber daya manusia, dan juga bisa belajar berkomunikasi satu sama lain serta berkomunikasi dengan orang-orang yang jabatannya lebih tinggi daripada saya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Izin bertanya untuk Sofa tentang seberapa pentingnya organisasi ya. Nah, yang tadi kamu jawab itu kan dalam lingkup personal atau dampak untuk diri kamu sendiri untuk masuk universitas ya. Kalau untuk orang lain, untuk siswa-siswa SMK 5 itu kayak gimana pentingnya?
bisa berbagi pengalaman saya kepada siswi melalui mungkin dari webinar, terus bisa dalam tambahan ya mungkin tadi ya, mungkin bisa dalam menjadi ketua OSIS mungkin bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya ya. Sebelumnya yang dari yang sebelum tidak percaya diri mungkin percaya diri. Mungkin itu untuk dampak untuk siswa mungkin bisa berbagi pengalaman, sharing. Sekian, terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan bonus nih dari Purna, tapi dianonimkan namanya, yaitu pertanyaannya, lebih memilih menjadi pemimpin yang hebat atau memiliki anggota yang hebat? Berikan alasannya. Jawab, pilihan saya sih memiliki anggota yang hebat ya. Mungkin kalau menjadi pemimpin yang hebat, kalau anggotanya tidak suka sama dia atau itu nggak akan berjalan, organisasi nggak akan berjalan tanpa anggota. Apabila pemimpin itu hebat tapi dia tidak punya rasa pedulian sama anggotanya, itu mungkin suatu organisasi tidak akan berjalan. Jadi lebih memilih anggota yang hebat sih. Mohon izin menjawab dan lama. Sama seperti sobat, jawabannya lebih memilih anggota yang hebat. Karena untuk apa ketua pemimpinnya itu hebat, tapi anggotanya nggak hebat kan? Jadi lebih memilih anggota yang hebat karena suatu pemimpin tidak bisa dikatakan hebat kalau dia tidak memiliki anggota yang hebat. Terima kasih. Baik, terima kasih izin menjawab. Saya kontra dengan kandidat sebelumnya. Kalau menurut saya ditanya bagaimana lebih memilih ketua yang hebat atau pemimpin yang hebat daripada anggota yang hebat. Di saat kapten tidak bisa mengendalikan anak buahnya, maka satu kapal itu akan menjadi hancur, tidak ada apa-apa. Saya lebih memilih menjadi ketua yang hebat karena untuk apa anggota yang hebat kalau misalnya dipimpin sama orang yang nggak hebat, maka anggota itu sendiri akan jadi tidak hebat. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya atas sesi tanya jawabnya. Untuk para calon ketua OSIS dipersilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya baiklah, dengan demikian maka semua calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS sudah memberikan orasinya masing-masing. Semoga hadirin semua sudah mendapatkan gambaran untuk pilihan Anda masing-masing pada saat hari H pemilihan umum tanggal 5 Desember. Oke, baik. Acara selanjutnya yaitu penjelasan sedikit mengenai pemilu atau tata cara pada saat pemilihan umum nanti. Jadi, untuk perwakilan setiap kelas mohon disiapkan terlebih dahulu catatannya untuk nantinya dibawakan kepada teman kelasnya masing-masing. Jadi, untuk pemilu nanti dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020. Berarti 4 hari lagi ya. Dicatat 5 Desember 2020. Nomor urut 1 untuk wakil ketua OSIS yaitu Muhammad Fahri Akbar. Nomor urut 2 yaitu Radif Permana. Yang ketiga yaitu Intan Samudro. Dan untuk calon ketua OSISnya itu nomor 1 yaitu ada Sofa, kedua itu ada Zakiatul Wahda, dan ketiga ada Adrianto Balaga. Dan untuk sistemnya nanti itu akan melalui aplikasi bernama Pemilo yang sebelumnya sudah disiapkan oleh OSIS. Bisa dikirim nanti kodenya ke masing-masing kelas. Untuk cara menggunakannya bisa kalian lihat di posan OSIS atau Instastory Instagram OSIS di @OSIS SMKN 5 BKS.
Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Untuk acara selanjutnya yaitu dokumentasi foto bersama dengan hadirin perwakilan setiap kelas yang sudah hadir saat ini. Mohon bagi hadirin kameranya yang mati segera dinyalakan. Untuk Mokatos dan Cawatos dipersilakan ke depan. Silakan ke depan tapi tetap menjaga jarak ya. Harus social distancing. Cawapatosnya juga. Pak. Untuk para perwakilan kelas yang kameranya mati silakan dinyalakan ya. Kita akan foto bersama. Mohon ambil posisi yang enak atau cantik dari Ini itu matiin aja live-nya. Geser dikit ya, jaga jarak Pak. Jaga jarak. Geser dikit. Yang kameranya belum dinyalakan, kalau dinyalakan yang dia ada di zoom ya. Yang di zoom. Ya, kameranya bisa dinyalakan. Sedikit geser ke kanan saya maksudnya. Ya. Berikan senyum terbaik kalian, oke? 1, 2, 3. Tunggu bentar. Yang di zoom boleh dinyalakan kameranya ya. Ya, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sesi foto bersama sudah selesai. Selanjutnya yaitu ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Nisa Trimilani Dwi. Kepada Nisa Trimilani Dwi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni'amahu wa yasrafu nasira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.
Sri Milani Dewi. Tak terasa dengan diakhirinya doa bersama tadi, maka berakhir pula acara pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita latih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru beserta staf dan jajaran yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan OSIS dan rekan-rekan perwakilan kelas yang telah bersedia hadir dan bergabung dalam acara ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berguna bagi kita semua. Amin. Amin.